bahwa Partai Gelora lahir untuk memberikan jawaban atas kegelisahan kolektif bangsa Indonesia. Teman-teman ingat waktu saya mengkritik penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita itu seperti pesta pora merayakan bahwa kita bangsa korup. Itulah sebagai bagian dari kegelisahan kita menjawabnya dengan berdirinya partai politik. Karena tidak ada lain. Mengganti pemimpin. Kalau zaman kerajaan dulu perang kita. Dulu namanya perang, sekarang namanya pemilu. Kita mendiskusikan dengan banyak teman kita tentang ini. Ada celah, ada mood generasi yang harus kita tangkap. Kita memerlukan akselerasi dari pertumbuhan ini yang kita mesti lakukan. 2 hari udah dapat kartu anggota, namanya juga lagi ikhtiar terus ini kan. Verifikasi akhir di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan fully secara digital. Jadi kalau ada partai digital, Partai Gelora lah satu-satunya partai digital itu. Yang pertama yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman dan harus kuat ini meyakininya bahwa Partai Gelora lahir untuk memberikan jawaban atas kegelisahan kolektif bangsa Indonesia. Ya. Nanti filosofi lanjutannya banyak. Partai Gelora sebagai saripati generasi, sebagai jiwa, nanti akan ada lanjutannya. Tapi respon kita untuk mendirikan partai politik ini adalah kehendak zaman yang kita turunkan dari analisis sejarah, tapi juga fakta kita hari ini. Sejak pidato Pak Ketua Umum yang pertama 2017, setahu saya, tentang arah baru Indonesia, kita mengajukan pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang menanjak naik atau menurun? Saya keliling Indonesia, teman-teman keliling Indonesia, kita membuat pawai dari Sabang sampai Merauke, kita ngopi di mana-mana seperti malam ini untuk mengajukan pertanyaan serupa. Apakah Indonesia dalam lekuk sejarah naik atau turun? Kegelisahan ini bukan cuma kegelisahan rakyat, tapi juga kegelisahan elit yang harus dijawab oleh lahirnya generasi baru. Inilah yang kemarin kita ajukan sebagai bagian dari manifesto lahirnya Partai Gelora. Kita sering mengatakan apa tugas Bung Karno terhadap Republik ini. Tadi juga saya sampaikan kepada Mas Wali Kota tadi. Tugas Bung Karno dalam sejarah adalah narasi. Bung Karno menciptakan cerita tentang negara bangsa. Kalau tidak ada khayalan tentang bahwa Indonesia ini akan bersatu, maka ribuan pulau-pulau itu tidak punya alasan untuk bersatu. Tapi cerita itu dirangkai menjadi mimpi kita semua. Sehingga kita yang begitu berbeda dan beragam ini bisa punya mimpi yang sama untuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah tugas Bung Karno. Ya. Kehebatan Bung Karno di antara pemimpin yang lain adalah pada saat yang sama dia adalah pembaca yang ulung, tapi pada saat yang bersamaan dia adalah penutur yang luar biasa. Bung Karno yang sanggup menggedor-gedor jiwa bangsa ini untuk datang kepada kesimpulan yang sama, melawan imperialisme, membentuk mimpi kita menjadi sebuah bangsa, merakit pulau-pulau yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Republik Indonesia. Lahirlah Pak Harto. Apa tugas Pak Harto? Yang menjaga sehingga bangsa ini sekarang lebih kurang hampir berumur berapa sekarang? 78 tahun. Apa yang menyebabkan
bisa bertahan. Pak Harto membangun institusi. Jadi kalau Bung Karno jasanya adalah membangun narasi, ya saya pakai istilah tadi di depan Mas Gibran tuh mendongeng. Karena sebuah bangsa ya oleh para ahli disebut dengan imagine society. Ya, komunitas imajiner, masyarakat imajiner. Kenapa orang Solo sama orang Papua sama orang Aceh ini ngumpul? Karena imajinasinya sama. Maka dia bisa dibilang dongeng. Kita percaya kepada hal yang sama. Pak Harto jasanya adalah membangun institusi. Pak Harto yang membangun TNI dan Polri. Pak Harto membangun kekuatan daerah, ya, sehingga mengekspor model-model pemerintahan daerah yang pada awalnya berkembang di Jawa tapi disebar ke seluruh Indonesia. Pemilunya ada, ya, partai politiknya ada meskipun dibatasi. Pokoknya semua institusi relatif ada. Saya pernah lihat ada bangsa yang tidak ada institusinya. Bangsa itu hanya menggantungkan diri pada satu orang. Begitu orang itu tidak ada, negara bangsanya bubar. Tapi para pemimpin kita dua yang pertama, Bung Karno dan Pak Harto, itu dia tahu cerita ini, bahwa ini adalah sebuah kontinum, satu keberlanjutan. Maka lahirlah institusi-institusi negara yang ketika Pak Harto mengundurkan diri, semua ada. Ada teman-teman kita waktu itu yang mau menantang, mengatakan bahwa udahlah kita nggak akui ini semua. Tapi saya termasuk, karena saya waktu itu sudah menjadi anggota MPR yang diminta oleh Pak Habibie, saya katakan tidak bisa. Institusinya sudah di sana, karena itu kita harus komit dengan institusi. Itu jasa daripada Pak Harto. Nah, yang saya mau bicarakan sampai ke yang ketiga Pak Habibie, jasanya adalah mengelola transisi secara ringkas dan cepat. Kalau bukan karena kecerdasan orang yang bernama Habibie ini, yang kalau menurut saya dia layak mendapatkan hadiah Nobel, ya. Karena begitu ringkas, setahun 7 bulan, Pak Habibie menyelamatkan ekonomi Indonesia yang terpuruk, ya. Kurs dolar waktu itu, ya, 1 dolarnya sekitar 18 ribu, ya, rupiah. Dia tekan sampai 7.000. Tidak saja itu, dia juga menyelenggarakan pemilu yang oleh seluruh dunia diakui sebagai pemilu yang luber jurdil, dan kemudian mengantarkan bangsa Indonesia kepada kepemimpinan berikutnya, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid dan Ibu Mega. Dan dia dengan kebesaran hatinya mengundurkan diri pada saat yang tepat. Kalaulah waktu itu Pak Habibie tidak mau mundur, bisa lain keadaannya. Stabilitas tidak akan kita dapatkan. Tapi begitu beliau mundur, orang mengatakan Pak Habibie adalah negarawan, dia berjiwa besar, dia mundur, padahal dia mengerjakan pekerjaan yang spektakuler, menyelamatkan ekonomi dan menyelamatkan transisi pemilu kita, mendesain sistem pemilu dalam waktu yang sangat singkat, sampai kemudian menyelenggarakan pemilu yang sukses. Setelah itu dia mundur. Bayangkan itu, satu kebanggaan kita punya negarawan seperti Pak Habibie. Saya sering mengungkapkan juga teori kegelisahan ini sebagai pertanda lahirnya peristiwa besar dalam Republik kita. Tahun 08 ketika bangsa kita ini dianggap bodoh betul, lahir gerakan Budi Utomo dan kawan-kawan. Visinya jelas, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin mendidik bangsa Indonesia supaya jangan mau dikekang oleh kaum kolonial. 20 tahun kemudian lahirlah Sumpah Pemuda, satu ikhtiar untuk bersatu, memiliki identitas, memiliki warna bahwa kita kelak akan menjadi sebuah bangsa dan sebuah negara. Tidak lama setelah itu, tahun 45, proklamasi dilakukan. Meskipun tahun 48, 20 tahun kemudian dari tahun 28, terjadi peristiwa ideologi, peristiwa komunis di Madiun. Sebagai tantangan ideologis kepada bangsa kita. Tahun 68 Orde Baru berdiri, 20 tahun kemudian.
sebagai hasil dari rapat TNI Angkatan Darat yang menyepakati bentuk negara dalam metode kepemimpinan demokrasi terpimpin. Sehingga kemudian ada kecenderungan pada saat Orde Baru berkuasa, kebebasan dirampas. Karena dari awal memang menghendaki metode kepemimpinan. 68, 78 pergolakan mahasiswa, 88 juga demikian. 98 Orde Baru tumbang. Muncullah generasi reformasi. Pertama, para penutur narasi kebangsaannya itu hilang. Kita masih galau atau kembali galau dengan narasi-narasi inti Republik ini. Kita bersengketa soal Pancasila, kita saling menyudutkan soal Pancasila. Ada yang menuduh saya Pancasila, dia bukan, dan seterusnya. Kita bersengketa soal kebinekaan, kita meragukan komitmen bersama bahwa kita ini toleran dan sebagainya lah. Ini yang menyebabkan kegelisahan di mana-mana. Yang kedua, kita melihat kapasitas institusi negara yang lemah. Setiap masalah apabila dia membesar, pasti di depannya ada institusi yang mengecil atau menciut kapasitasnya. Kalau masalah itu hilang, pasti di depannya ada institusi negara yang kapasitasnya tambah hebat. Yang kedua ini muncul sekarang. Sehingga masalah bukannya hilang, tapi seperti dirayakan kehadirannya. Teman-teman ingat waktu saya mengkritik penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita itu seperti pesta pora merayakan bahwa kita bangsa korup, bukan menghilangkannya. Para penanggung jawab tidak punya timeline kapan dia mau hentikan kasus-kasus dan tidak berulang lagi. Tapi sepertinya mengajak rakyat untuk merayakan berulangnya kasus-kasus yang ada. Terus terang saya juga terbuka ngomong kepada Presiden, ada masalah. Saya mungkin melihat Pak Jokowi dari dekat sekarang ini keinginannya untuk agresif dan progresif tinggi. Tapi jaringan kerja generasinya tidak terbentuk. Tidak ada konsolidasi yang menyeluruh. Sehingga belum nampak penyelesaian masalah sebagai orkestra kolektif bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah-masalah yang ada. Tapi kita masih terfragmentasi secara cukup menyulitkan kita. Karena itulah calling yang paling besar dari Partai Gelora adalah mengajak berkolaborasi sesuai dengan nafas dari zaman sekarang. Kita bersatu, membangun, berkolaborasi untuk menciptakan jalan keluar, solusi bagi Indonesia masa depan. Tapi solusi itu tidak cukup berhenti pada ide, tapi juga mesti dengan cara mempersiapkan generasi baru yang dengan jiwa baru menghadapi masalah-masalah yang ada dan siap untuk mengajak bangsa Indonesia untuk terbang ke angkasa sebagai Raja Wali. Sekarang kita punya masalah leadership. Nah, untuk menjawab masalah leadership itulah sebagai bagian dari kegelisahan kita menjawabnya dengan berdirinya partai politik. Karena tidak ada lain. Mengganti pemimpin, kalau zaman kerajaan dulu perang kita. Dulu namanya perang, sekarang namanya pemilu. Dulu namanya legion-legion, sekarang namanya partai politik. Jadi kalau kita mau mengganti penguasa dalam demokrasi sudah ada caranya. Karena itu pemimpin nggak usah bingung bahwa pemimpin bisa diganti, ada caranya. Yaitu dengan melalui partai politik kita hadapi pemilu dan kita kalahkan ya pemimpin yang ingin kita ganti. Begitulah cara kerja dari demokrasi kita. Oleh sebab itulah Partai Gelombang Rakyat Indonesia hadir dan lahir karena sejarah kita baca sepertinya ada kehendak dari sejarah bangsa kita ini akan lahirnya generasi baru yang akan menjawab tantangan-tantangan yang tidak terjawab tadi. Itulah melalui Partai Gelora Indonesia. Kalau dilihat dari genealoginya,
generasi seusia kita ini memang, kalau saya lihat Pak Jokowi ini kan generasi 80-an sebenarnya. Kalau kita lihat orang-orang di Partai Gelora ini, saya bilang ini angkatan 90-an. Angkatan 80-an itu dugaan saya, ini bukan dugaan saya, ini sebenarnya agak faktual juga ya. Ini kan penikmat Orde Baru sebenarnya. Generasi yang kalah melawan. Tapi angkatan 90-an itu generasi yang menang melawan Orde Baru sampai Orde Baru tumbang. Nah, menurut saya generasi yang berkuasa pasca Pak Jokowi adalah angkatan 90-an. Dan angkatan 90-an itu jaringan generasinya itu paling banyak di Partai Gelora. Sehingga layak kalau 2024 nanti yang berkuasa itu memang Partai Gelora. Kita mendiskusikan dengan banyak teman kita tentang ini. Ada celah, ada mood generasi yang harus kita tangkap. Dan coba kita diskusikan secara mendalam celah-celah apakah yang ada itu, dan ini tentunya nanti implementasinya akan kita mantapkan. Karena sekarang nampak dari database yang kita punya sekarang ini ada kehendak dari masyarakat untuk terlibat. Teman-teman tahu saya ini bukan mendirikan partai ini yang pertama sekarang. Pernah mendirikan partai sebelumnya. Susah betul nyari orang, susah betul mencari orang yang mau mendaftar. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada, dengan keadaan baru kita, antusiasme luar biasa. Dan tidak terbatas pada satu jenis kelompok. Makanya hari ini struktur kita itu provinsi sudah 100%, 34. Kabupaten kota kita itu sekitar 514 sudah 100%. Bahkan 2 yang terakhir kemarin itu adanya di Jawa Tengah. Papua, Sulawesi, ya Ternate, Tidore. Saya didatangi oleh orang dari tempat-tempat yang jauh, Pulau Rote, ya, dan sebagainya, dengan antusiasme bahwa mereka melihat Gelora adalah perakit dari generasi yang akan datang, yang insya Allah siap untuk membawa Indonesia ini terbang tinggi sebagaimana simbolisasinya dengan Raja Wali dan burung Garuda kita. Nah, inilah celah yang sedang kita tawarkan kepada bangsa Indonesia. 98 Orde Baru tumbang, 20 tahun kemudian 2018 gonjang-ganjing mulai terjadi. Sekitar itulah muncul problem ideologi lagi, muncul friksi sosial yang cukup kuat. Kita ingat ada peristiwa di Jakarta, ya, Ahok dan kawan-kawannya, 212 dan seterusnya. Sampai hari ini residunya masih ada, belum selesai. Nah, ini tantangan-tantangan yang insya Allah akan dijawab oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan seluruh tagline, visi, misi, dan sebagainya yang kita buat. Kita mau menjawab itu, dan diantaranya kita mau menjawabnya dengan mengatakan kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, jangan terus-menerus memikirkan hal-hal yang negatif, membuat kita berfriksi dan berpecah. Tapi mari canangkan sesuatu yang baru, yang bisa mengangkat wajah kita ke langit, dan lalu kita punya mimpi besar menjadi kekuatan kelima dunia. Ini yang kita angkat hari-hari. Supaya apa? Supaya orang melihat ke depan. Orang diberikan optimisme, orang diberikan alasan untuk bersatu. Inilah yang kita sedang lakukan. Maka kalau ada orang bertanya Partai Gelora itu apa? Dialah generasi baru, ya, saripati dari bangsa ini, jiwa dari generasi ini, yang insya Allah akan menjawab tantangan Indonesia hari ini dan ke depan. Yang kita lihat agak berat ditanggung dan dilaksanakan oleh generasi kepemimpinan yang ada sekarang. Kita punya mimpi sebenarnya agak besar. Makanya metode kita yang digital ini, kita percaya bahwa ini bisa kita lakukan. Sekarang ini setiap bulan tambahannya sekitar 20.000 tiap bulan. Kita berharap 20.000 itu bukan tiap bulan, tapi tiap hari. Pertumbuhan ini menandakan adanya gelombang.
adanya kehendak baru dari rakyat Indonesia, dan kita percaya. Sehingga salah satu target kita adalah setiap TPS paling tidak ada 10 orang yang nanti jaga TPS kita. Kalau TPS di pemilu yang akan datang sekitar 1 juta, berarti kita memerlukan sekitar 10 juta orang hanya untuk penjaga TPS. Karena kita tahu dalam sistem pemilu yang belum sempurna, TPS itu adalah battleground yang paling penting. Kalau kita nggak jaga TPS kita, biar pemilih kita banyak, kosong kotaknya, dicoblos oleh orang lain, ya. Nah, inilah diantara kerja-kerja kita. Kita ini generasi yang lahir pada era ini. Rata-rata kita ini ngerti pertarungan politik. Nah, kita memerlukan akselerasi dari pertumbuhan ini yang kita mesti lakukan, teman-teman sekalian. Terutama di Jawa ini, ya. Dalam sejarah politik itu ada kata kunci gitu. Meskipun disampaikan oleh tokoh Partai Komunis, dibilang Jawa adalah kunci, ya. Atau kita bilang Jawa Tengah adalah kunci. Atau kalau kita ringkas lagi, Solo adalah kunci. Jadi akselerasi pertumbuhan kita harus kejar. Metodenya sederhana kok. Ada dalam HP banyak teman-teman saya. Bagaimana cara daftar? Nih, saya ambil HP-nya, masukin app-nya, daftar. Ntar ada konfirmasi berapa hari sekarang konfirmasinya? 3 hari kalau nggak salah. 2 hari udah dapat kartu anggota. Ya mudah-mudahan nanti bisa kartu anggota dipakai untuk belanja gratis gitu. Kita lihat aja nanti. Ini kan namanya juga lagi ikhtiar terus ini kan. Tapi itu kita lakukan terus-menerus. Tidak ada hari tanpa kampanye. Karena nanti begitu masa kita terbentuk, struktur kita terbentuk, kita ada AMI, Akademi Manusia Indonesia, kita ada API, Akademi Pemimpin Indonesia, sebagai medium untuk menyiapkan generasi bangsa. Partai Gelora adalah partai yang lahir tidak saja di tengah pandemi, tapi partai ini lahir dengan metode sosial media. Satu-satunya partai yang ketika verifikasi akhir di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan fully secara digital. Jadi kalau ada partai digital, Partai Gelora lah satu-satunya partai digital itu.